Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6571. Master Zhao sangat kuat. Pada saat ini, dia meremas cetakan tangan Tao dengan tangan kanannya. Kemudian dia menekuk jarinya dan menunjuk ke arah tempat Master Yuan Hui berada. Segera, dia melihat bahwa pedang kayu persik yang dimasukkan ke punggungnya sedikit bergetar saat ini. Dan tiba-tiba keluar dari cangkangnya dan tertahan di udara. Adegan ini membuat semua Master Feng Shui yang hadir terlihat mengerikan. Lagi pula tidak semua orang bisa memiliki kemampuan ini. Ilmu pedang legendaris. Tidak, Harvey York tertegun sejenak. Pada awalnya, dia mengira itu adalah ilmu pedang dalam seni bela diri. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, seharusnya tidak demikian. Ini harusnya ilmu tersembunyi Xuanmen. Untuk metafisika Feng Shui, Harvey York tahu lebih banyak tentang cara membunuh orang. Bagaimanapun, dia mahir dalam teknik membunuh. Namun, mirip dengan teknik pertarungan pedang yang digunakan Master Zhao saat ini, ia memiliki hal yang berbelit-belit, yang tidak dipahami Harvey York. Dan Rahel Hun juga kaget saat ini. Sebagai orang yang percaya pada sains, melihat metode misterius semacam ini, dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Menilai dari satu tangan ini saja, apakah kemampuan Master Zhao ini masih di atas Harvey York? Adapun keheranan dan keterkejutan semua orang, Master Zhao jelas mengharapkannya. Setelah dia melihat sekeliling dengan penuh kemenangan, dia berbalik ke arah tempat Master Yuan Hui berada. Diiringi dengan gerakannya, pedang kayu persik terbang seketika dan maju. Oh, dengan sedikit trik, kamu berani berpura-pura. Kamu sama sekali belum mempelajari keterampilan sebenarnya dari garis keturunan Mao Shanmu. Sebaliknya, berpura-pura menjadi hantu seperti ini. Dan itu seperti mempelajarinya. Sungguh mengecewakan. Pada saat ini, Master Yuan Hui memiliki ekspresi jijik di wajahnya, dan kemudian menjentikkan jarinya. Kebaikan. Saat jarinya menyentuh ikan kayu di tangannya, dia mendengar ikan kayu itu mengeluarkan suara Buddha yang besar. Segera setelah itu, swastika besar terbang keluar dari ikan kayu dan menekannya ke pedang kayu persik. Tertawa, namun dalam sekejap, energi hitam mulai menyebar dari atas pedang kayu persik. Sepertinya akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, pikiran Master Zhao terhubung, dan seteguk darah tua menyembur keluar. Ini adalah sesuatu yang telah dia korbankan dan sempurnakan selama bertahun-tahun. Setelah benda ini dihancurkan, basis kultivasi Xuanmen-nya akan dihancurkan. Memikirkan hal ini, pada saat ini, Master Zhao tidak peduli dengan pertempuran dengan Master Yuan Hui. Tanda di tangannya berubah, dan dia ingin mengambil kembali pedang kayu persik itu. Tapi Master Yuan Hui jelas akan menggunakannya untuk membunuh ayam dan menunjukkan monyet. Jadi saat ini dia tidak menahan tangannya, tetapi mengetuk ikan kayu itu lagi. Swastika lainnya terbang keluar. Dengan rasa yang agak kabur, melihat pedang kayu persik itu akan hancur pada saat ini, Master Zhao harus berkata dengan dingin, "Master Yuan Hui, Anda dan saya sama-sama manusia. Apa maksudmu dengan terburu-buru untuk membunuh?" Master Yuan Hui tersenyum ringan dan berkata, "Biksu yang malang itu hanya ingin memberimu pelajaran kepada penolong. Sehingga kamu mengerti bahwa jika kamu tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya, jangan keluar dan menipu. Lagi pula, jika kamu bertemu denganku, masih ada cara untuk bertahan hidup.
Dan jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, kamu akan merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Mendengar kata-kata Master Yuan Hui, wajah Master Zhao menjadi hitam karena marah. Ini bukan hanya masalah menamparkan wajah, tapi intinya menggosok wajahnya ke tanah. Tetapi orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap pada saat ini. Master Zhao harus berbisik, Master Yuan Hui. Hari ini saya memiliki mata dan tidak mengenal Gunung Tai. Saya menyerah. Bab 6572. Melihat Master Zhao dari Maoshan mengakui kepengecutannya, Master Yuan Hui tertawa kecil saat ini dan berkata, "Kamu bisa mengajariku." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan ringan menekan ikan kayu itu, dan kata swastika menghilang seketika. Pada saat ini, Master Zhao juga dengan cepat mengambil kembali pedang kayu persik itu, dan menyekanya dengan ekspresi tertekan. Dia awalnya mengira bahwa hari ini dia ada di sini untuk berpura-pura agresif. Tetapi tanpa diduga, wajahnya bengkak karena dipukuli. Ketika orang lain melihat akhir Master Zhao, mereka semua terlihat sangat jelek. Master Yuan Hui dari kuil Huguo jauh di luar imajinasi. Kecuali dia berpikir dia lebih unggul. Jika tidak, Master Zhao di Maoshan akan benar-benar dipermalukan. Apakah mereka masih akan mempermalukan diri mereka sendiri? Semuanya. Aku tidak tahu apakah ada yang keberatan dengan biksu malang itu. Tembak saja. Jika tidak ada yang berani bergerak, maka tak perlu dikatakan lagi. Biksu malang itu akan mengambil tindakan untuk menaklukkan iblis demi keluarga Hun. Pada saat ini, Master Yuan Hui juga mengeluarkan untaian tasbih Buddha. Dan sambil memutarnya, dia berbicara sambil tersenyum. Saat ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dia adalah seorang biksu Buddha terkemuka dan kekuatan besar dari satu generasi. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk perlahan berdiri, dan berkata dengan dingin, "Orang-orang dari Sekte Buddha sebenarnya menggunakan metode dari Sekte Tao saya. Semua orang di Sekte takut dengan saya. Malu. Biarkan Pindao memberi pelajaran pada keledai botak ini." Melihat lelaki tua bungkuk ini, semua orang yang hadir sedikit menyipitkan mata. Yang ini adalah sesepuh dari Sekte Lingbao yang mengira dia adalah sekte luar. Dan dia disebut orang tua Duo Bao. Dikatakan bahwa orang ini telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun. Dan dia telah mencapai titik kesempurnaan dalam seni bela diri dan metafisika Feng Shui. Tanpa diduga, dia juga datang kali ini untuk keluarga Hun di Wolsing. Melihat lelaki tua Duo Bao berjalan keluar, Master Yuan Hui terkekeh dan berkata, "Jadi itu lelaki tua Duo Bao. Saya pernah mendengar bahwa Anda memiliki banyak harta. Tetapi saya hanya memiliki ikan kayu di sini. Tidak peduli berapa banyak harta spiritual yang kamu miliki. Berapa banyak perubahan. Aku akan menekan semuanya dengan seteguk ikan kayu. Ayo." Biar biksu malang itu melihat dan melihat. Mendengar ini, lelaki tua Duo Bao mencibir, menjentikkan tangan kanannya, dan segera melihat serangkaian koin tembaga beterbangan dari lengan bajunya. Koin tembaga ini terus berubah posisi di udara, dan segera membentuk-bentuk istana tua 8 diagram. Semua orang kagum dengan pemandangan ini. Hanya bisa dikatakan bahwa orang-orang Tao ini benar-benar luar biasa. Rahel Hun, yang berada di samping, terpesona. Meskipun dia percaya pada sains, pemandangan di depannya terus memberitahunya betapa menakutkannya metode para ahli luar angkasa ini. Harvey York, di sisi lain, menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Tidak terlalu tertarik. Orang tua Duo Bao ini memiliki hal-hal yang baik. Itu harus seperti pusaka keluarga. Namun dalam masalah ini, cara manipulasinya tidak begitu aneh. Ini lebih merupakan cara yang aneh dan berbahaya untuk dilakukan.
Dan Master Yuan Hui itu benar-benar mengambil jalan untuk menembus ribuan perubahan dengan satu metode. Memungkinkan Anda membuat ribuan perubahan dan semua jenis gerakan pamungkas. Dalam kasusnya, hanya seekor ikan kayu yang dapat memblokirnya. Dari perspektif ini, Harvey York telah melihat bahwa kekuatan Master Yuan Hui bahkan lebih baik. Benar saja. Ketika lelaki tua Duo Bao memanipulasi formasi istana, tua 8 diagram untuk menekannya. Dia melihat Master Yuan Hui yang tak tertandingi mendengus dingin. Dan saat berikutnya dia berada di atas ikan kayu lagi. Mendengar Sukekuden tangan formasi istana tua 8 diagram yang tertekan mulai bergetar terus-menerus. Dan koin tembaga terbakar di udara. Melihat pemandangan ini, kulit lelaki tua Duo Bao berubah drastis. Pada saat ini, dia harus segera membuang koin tembaga itu. Bab 6573. Setelah beberapa saat, lelaki tua Duo Bao berkata dengan wajah muram. Master Yuan Hui memiliki trik yang bagus. Saya yakin. Setelah Master Yuan Hui mendengar ini, dia mengumumkan nama Sang Buddha. Dan ekspresi wajahnya menjadi lebih serius dan bangga. Melihat pemandangan ini, para Master Feng Shui di lapangan pada dasarnya setuju. Dan Master Yuan Hui adalah yang terkuat di antara mereka. Siapapun yang bergerak adalah hal yang memalukan. Melihat tidak ada yang datang untuk menantangnya, Master Yuan Hui mengangguk puas. Lalu melihat sekeliling beberapa kali. Dan berkata dengan penuh kemenangan, semuanya, saya telah menerimanya. Sejak hal-hal telah berkembang ke titik ini. Kalau begitu, itu artinya hanya aku yang bisa menangani urusan. Keluarga Hun, terima kasih semua. Mendengar ini, meskipun para ahli Feng Shui yang hadir sangat enggan, mereka harus menahan diri dan mengakuinya. Lagi pula, kekuatan Master Yuan Hui terletak di sini. Ada satu kesamaan antara dunia Feng Shui dan dunia seni bela diri, yaitu kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, semuanya omong kosong. Cukup kuat untuk mengatakan apapun itu benar. Dan Aren Hun memandang Master Yuan Hui dengan tatapan heran saat ini. Dia telah melihat adegan besar dari tembakan Liu Tiangang. Dan dia juga melihat tembakan Harvey York dengan mudah. Tapi sikap Master Yuan Hui masih membuatnya merasa luar biasa. Memikirkan hal ini, Aren Hun tidak berani lalai. Tetapi melangkah maju dan berkata, Master Yuan Hui benar-benar ahli dalam hal ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu nyonya tua saya. Tuan Hun bersikap sopan. Master Yuan Hui berkata sambil tersenyum. Para biksu berbelas kasih. Sang Buddha berkata bahwa saya tidak akan pergi ke neraka. Karena saya di sini, saya pasti akan menyelesaikan masalah untuk keluarga Hun. Rahel Hun baru saja akan mengatakan sesuatu. Tetapi melihat seorang pria yang agak tampan tidak jauh dari sana. Dan berkata dengan jijik, Buddhisme. Itu hanya ajaran sesat. Rahel Hun menoleh tanpa sadar. Dan melihat bahwa meskipun pria ini terlihat biasa saja, dia memiliki aura dominan yang tak terkatakan. Seolah berdiri di sana, dia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan. Harvey York juga memanfaatkan situasi dan melihat ke atas. Saat berikutnya ekspresinya halus. Orang yang membuka mulut adalah Bu Cheng Thompson, Raja Naga dari Heizu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sana. Dan Bu Cheng Thompson memiliki ekspresi kesepian di wajahnya saat ini. Jelas dia merasa bahwa Master Yuan Hui memang mampu. Tetapi dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia jauh tertinggal ribuan mil. Tidak hanya Harvey York dan Rahel Hun, tetapi semua mata penonton tertuju pada Bu Cheng Thompson saat ini. Terutama Master Yuan Hui, yang wajahnya ditampar, berkata dengan dingin saat ini, di mana anak bermulut kuning itu? Ajaran Buddha kami bermartabat dan ortodoks. Tetapi di mulutmu, itu telah menjadi sekte sesat. Jika kamu ingin melawan biksu malang itu,
Tanyakan saja. Biksu malang itu datang ke Gao-Gao untuk memberitahu Anda apa artinya menjadi tak terbatas di lautan Buddha. Dan Anda akan benar ketika Anda kembali. Tidak hanya Master Yuan Hui yang memiliki wajah muram dan dingin. Tetapi Master Feng Shui lainnya juga memandang Bu Cheng Thompson dengan jijik. Anak kecil. Karena kamu adalah anggota Sekte Tao. Kamu harus mengerti bahwa Sekte Tao kami hanya melihat kemampuan. Bukan kalender dan senioritas. Kecuali kamu dapat menunjukkan keahlianmu. Jika tidak, aku akan mengajarimu untuk Master Yuan Hui hari ini. Orang seperti Master Yuan Hui tidak bisa dipermalukan. Percaya atau tidak, kami akan memberimu pelajaran. Badut balok lompat masih belum keluar. Mungkinkah kamu akan menunggu Master Yuan Hui benar-benar menghancurkanmu secara pribadi? Bab 6574. Pada saat ini, banyak ahli Feng Shui yang hadir melihat ekspresi Bu Cheng Thompson. Seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot besar dengan master nomor 1. Aren Hun melihat Bu Cheng Thompson saat ini. Tetapi dia tidak mengenali mantan tuan muda dari keluarga Thompson di Wolsing. Tetapi seragam keamanan di tubuhnya. Pada saat ini, wajahnya menjadi dingin. Dan dia berkata, "Kemarilah. Ambil ini buang pengawal kecil itu." "Bagaimana Anda melakukan sesuatu?" Seorang pengawal kecil masuk ke sini. "Teman, kamu salah paham. Ini adalah ahli yang diundang secara khusus. Dia sangat kuat dan cakap." Pada saat ini, seorang wanita parubaya dengan congsam berdiri. Memegang jimat yang terbuat dari kertas kuning terlipat di tangannya. Dan berkata sambil tersenyum. "Ini adalah jimat yang dia persiapkan khusus untukku. Dan aku telah memakainya di tubuhku akhir-akhir ini." Saudara, ketika kamu dekat dengan nyonya tua itu 2 hari ini, kamu akan mendengar suara hantu, harimau dan serigala melolong. Dan pada malam hari karena ini, kamu mengalami mimpi buruk lagi dan lagi. Tapi aku punya benda ini. Jadi aku sama sekali tidak terpengaruh oleh nyonya tua itu. Justru karena saya sudah mengujinya sendiri. Dan Master Bu Cheng Thompson ini benar-benar mampu. Maka saya berani untuk masuk. Yang ini adalah Li Junhun, sepupu Aren Hun. Garis keturunan sampingan dari keluarga Hun Wolsing. Namun, meskipun dia adalah keturunan sampingan, dia dianggap berada di tinggi dalam keluarga Hun. Jadi setelah dia mengatakan ini, posisi kulit Aren Hun mereda. Nyatanya, saat dia berhubungan dengan Li Junhun beberapa hari yang lalu, dia sengaja menciptakan pertemuan dan peluang yang tidak disengaja. Jika tidak, Li Junhun tidak akan mempercayainya dengan mudah. Tetapi pada saat ini, Bu Cheng Thompson melihat bahwa kesempatan yang telah lama dia tunggu telah tiba. Dia berdiri, tersenyum tulus pada Li Junhun, lalu menatap Aren Hun, dan berkata dengan tenang, "Tuan Hun, sebenarnya, aku tidak terlalu ingin memperhatikan urusan keluarga Hun. Tapi karena aku punya hubungan dengan Li Jun, aku tidak tahan melihat keluarga Hun jatuh. Jadi aku baru muncul di sini hari ini. Aku orang yang terus terang. Dan kamu tidak keberatan. Tuan Yuan Hui ini sepertinya luar biasa. Tetapi kenyataannya, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan masalah keluargamu. Jika dia bergerak, dia tidak hanya akan menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga akan menyakitimu, keluarga Hun." Mendengar kata-kata masuk akal Bu Cheng Thompson, Master Yuan Hui maju ke depan dan berkata dengan ekspresi muram, "Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa menyelesaikannya. Apakah aku akan menyakiti diriku sendiri? Jika saya bisa menyelesaikannya, apakah Anda harus berlutut dan bersujud kepada saya untuk meminta maaf?" Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Bu Cheng Thompson berkata perlahan, "Kamu bisa menyelesaikannya. Apapun yang kamu katakan adalah apa adanya. Tapi, kamu tidak bisa menyelesaikannya.
Bagaimana kamu memberikan penjelasannya? Jika biksu yang malang tidak dapat menyelesaikan masalah ini, saya akan membungkuk kepada Anda 3 kali dan menyembah Anda sebagai guru saya. Tuan Yuan Hui tampak marah, lalu melirik Aren Hun, dan berkata, Tuan Hun, tolong pimpin jalan. Saya akan membiarkan anak-anak bodoh ini memahami apa itu kemampuan. Aren Hun juga tahu saat ini bahwa dia tidak dapat membujuknya. Jadi dia mengangguk dan membawa semua orang ke halaman belakang. Harvey York akrab dengan tempat ini. Tidak jauh dari kamar tidur nyonya tua keluarga Hun. Sesaat setelah Aren Hun mengetuk pintu, dia melihat pintu terbuka. Dan berkumpulnya pelayan sedang melayani nyonya tua keluarga Hun yang merosot di kursi roda. Wajah nyonya tua itu pucat, dan rambut putih tumbuh dari wajahnya, yang membuat orang merasa sakit kepala hanya dengan melihatnya. Bab 6575. Melihat pemandangan ini, Master Yuan Hui kehilangan suaranya. Sungguh roh jahat yang kuat. Aren Hun berkata tanpa sadar. Master Yuan Hui, apakah ada masalah besar? Ini sangat besar. Tetapi selama biksu yang malang itu mengambil tindakan, Anda keluarga Hun secara alami akan dapat duduk dan bersantai. Setelah Master Yuan Hui melihat lebih dekat, dia berbicara dengan percaya diri. Kalau begitu kuserahkan pada Master Yuan Hui. Ketika Aren Hun melihat kepercayaan Master Yuan Hui, dia menghela nafas lega. Insiden berulang dan berulang baru-baru ini dari keluarga Hun telah membuatnya sangat kuyu. Lebih baik bisa menyelesaikan masalah. Mendengar kata-kata Aren Hun, Master Yuan Hui tersenyum percaya diri. Dan saat berikutnya dia mengeluarkan untayan manik-manik rosario yang terdiri dari 108 bintang dan bodi bulan. Dia melafalkan beberapa kata. Dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya, dia melihat manik-manik rosario ini terbang langsung dan mendarat di tubuh nyonya tua itu. Dengan munculnya rosario, tampaknya ada teriakan yang tak terlukiskan dari tubuh nyonya tua itu. Dan kemudian, semua rambut putihnya rontok. Hanya dalam beberapa detik, nyonya tua itu mendapatkan kembali sedikit darah. Semua orang di keluarga Hun melihat masa lalu dengan hati-hati. Dan tiba-tiba mereka tidak lagi merasa pusing, tetapi merasa segar kembali. Setelah menyelesaikan masalah ini, Master Yuan Hui memandang Bu Cheng Thompson dengan acuh tak acuh dan berkata sambil mencibir, Anak muda, apakah Anda sudah melihat kemampuan biksu yang malang itu? Ayo, berlutut dan bersujud 100 kali. Masalah ini selesai. Kemampuanmu. Bu Cheng Thompson tidak menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Kamu tidak melihat lebih dekat. Apakah masalah ini sudah diselesaikan? Saat suara Bu Cheng Thompson jatuh, Master Yuan Hui tanpa sadar melirik nyonya tua itu. Tetapi saat berikutnya, nyonya tua itu hanya sedikit rileks dan menjerit nyaring. Dan tubuh dan wajahnya sekali lagi memiliki rambut putih yang tumbuh liar. Dan bintang-bintang dan bodi bulan yang dilemparkan oleh Master Yuan Hui semuanya meledak pada saat ini. Mati lemas menjadi bumerang. Master Yuan Hui meludahkan seteguk darah dengan wow. Dan seluruh orang jatuh ke tanah dan menggigil terus-menerus. Dan semua orang di keluarga Hun merasa bahwa suara siulan keras datang dari telinga mereka. Mereka semua pusing. Dan pada saat ini, mereka hampir jatuh pingsan langsung ke tanah. Semua Master Feng Shui lainnya yang hadir tiba-tiba berubah warna. Ini bukan lagi roh jahat biasa, tetapi roh jahat yang mengancam jiwa. Master Feng Shui ini tidak lagi bersembunyi saat ini. Ada beberapa yang percaya diri dan yakin. Dan mereka menyerang secara langsung. Tetapi mereka tidak berpengaruh. Selain membuat situasi nyonya tua itu lebih serius, dia juga mengalami serangan balasan. Dan Aren Hun, yang juga sangat tidak nyaman, menatap saat ini dengan tatapan yang sulit. Dan kemudian dia menemukan bahwa pada saat ini, sepertinya hanya Li Junhun yang tidak ada hubungannya.
Bahkan Rahel Hun, yang berdiri di samping Harvey York, tampak sedikit pucat meskipun dukungan tepat waktu Harvey York. Aren Hun tahu sedikit tentang kemampuan Harvey York, tetapi Bu Cheng Thompson tidak menyerah. Bagaimana dia bisa terlihat lebih kuat? Mungkinkah dia lebih kuat dari Harvey York? Memikirkan hal ini, Aren Hun memandang Bu Cheng Thompson tanpa sadar, dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman kecil, sepertinya aku, Aren Hun, tidak tahu Gunung Tai. Jika kamu bisa, mintalah bantuan teman kecilmu." Mendengar ini, semua mata di tempat kejadian jatuh pada Bu Cheng Thompson. Lee Jun Hun juga melihat sekeliling dengan penuh kemenangan saat ini, lalu menatap Bu Cheng Thompson, dan berkata dengan lembut, "Master Bu Cheng Thompson, tolong ambil tindakan." Bab 6576. Bu Cheng Thompson memenuhi ekspresi tenang di wajahnya saat ini. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Hun, jangan khawatir. Anda adalah teman baik yang telah berkomunikasi dengan saya secara mendalam. Bisnis Anda secara alami adalah milik saya. Aku akan memperbaikinya." Sambil berbicara, Bu Cheng Thompson mengeluarkan kancing giok dari sakunya. Dan setelah meneteskan setetes darah di atasnya, dia menjentikkan jarinya. Dan kancing itu terbang ke nyonya tua itu dan jatuh. Dan dengan setetes darah ini, roh jahat di tubuh nyonya tua-tua itu langsung mereda. Dan suasana di sekitarnya juga menjadi sedikit lebih lembut. Ini masalah kecil. Itu akan dibalas. Suan Men saat ini, Bu Cheng Thompson meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menghela nafas lagi dan lagi. Mata penonton langsung terfokus pada Bu Cheng Thompson. Dan mata semua orang dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman. Tidak peduli seberapa agresif orang ini, tapi bagaimana mengatakannya, orang-orang benar-benar memiliki kemampuan. Sangat mudah untuk menekan roh jahat yang begitu kuat. Dalam Taoisme, dia jelas merupakan sosok romantis kelas 1. Dan Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini dengan senyum tenang di bibirnya. Bu Cheng Thompson hidup dengan langkah ini, yang mirip dengan metodenya. Semua orang menekan roh jahat dengan darah dewa perang yang penuh dengan yang dan maskulinitas. Ini dapat dioperasikan dalam teknik pembunuhan. Dari titik ini juga dapat dilihat bahwa Bu Cheng Thompson memang cakap dan berpengetahuan luas, dan pasti memiliki peluang dan kemampuan yang cukup. Tapi masalahnya, Harvey York melihat satu hal, yaitu kurangnya karakter Bu Cheng Thompson. Seseorang harus menjadi orang yang memikirkan keluarga, negara, dan dunia, agar memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah darahnya sendiri menjadi sesuatu yang menekan kejahatan di dunia. Kekuatan Bu Cheng Thompson sudah cukup, tetapi karakternya tidak cukup. Di masa lalu, dia mungkin menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan banyak masalah. Tetapi pada kesempatan ini, dia ditakdirkan untuk gagal. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang bahkan Harvey York telah menembak 2 kali berturut-turut, dan belum dapat menyelesaikannya sepenuhnya. Benar saja. Di mata acuh tak acuh Harvey York, dia melihat retakan tiba-tiba muncul di tombol giok. Segera setelah itu, retakan itu pecah, dan roh jahat di dalamnya meledak seketika. Tapi kali ini, roh-roh jahat ini tidak lagi menyerbu ke arah nyonya tua itu, tetapi langsung meledak di seluruh ruangan. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana gelap. Semua orang di keluarga Hun memiliki kulit gelap, dan rambut putih mulai tumbuh di wajah beberapa orang. Bu Cheng Thompson, yang awalnya penuh percaya diri, tiba-tiba mengubah wajahnya. Ini adalah bagaimana hal yang sama di pihak keluarga Hun. Setelah dia mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia membuat permainan khusus. Tujuannya adalah untuk menyebabkan insiden, dan kemudian untuk menekan semuanya dan menyelesaikan masalah sendiri, sehingga dapat memasuki bisnis keluarga Hun.
lebih jauh memasuki keluarga Hun, dan mengendalikan keluarga Hun. Tetapi, bagaimana hal-hal bisa lepas kendali sekarang? Mungkinkah roh-roh jahat dan jahat yang telah saya kembangkan telah mencapai titik di mana saya tidak dapat menekan mereka? Pada saat ini, bahkan Lee Jun-hun, yang memegang jimat yang diberikan oleh Bu Cheng Thompson, sangat pucat, dengan rambut putih tumbuh samar di wajahnya. Pada saat ini, Rahel Hun, satu-satunya orang di antara penonton yang aman dari keluarga Hun, tiba-tiba maju selangkah, mendengus, dan berkata, "Kakak ipar, saya awalnya berpikir bahwa orang yang Anda undang mampu. Ternyata setelah berpura-pura lama, itu hanya seorang pria dengan setengah ember air. Apa yang bisa dia lakukan selain memperburuk keadaan?" Begitu Rahel Hun mengatakan ini, semua orang memandang Bu Cheng Thompson dengan mata aneh. Bab 6577. Jika dikatakan bahwa Bu Cheng Thompson tidak bertanggung jawab untuk mengangkat tangannya untuk menekan roh jahat di awal, itu sangat mengagumkan. Pada saat ini, semua orang memandang Bu Cheng Thompson dengan sedikit lebih banyak kemarahan dan penghinaan di mata mereka. Anak ini hanya berpura-pura menjadi anjing, seolah-olah dia benar-benar hebat. Tapi hasilnya, bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi malah memperburuk keadaan. Mendengar kata-kata Rahel Hun, ekspresi Bu Cheng Thompson tiba-tiba berubah. Awalnya, Rahel Hun adalah salah satu target yang Bu Cheng Thompson rencanakan untuk diserang. Dia akan menunggu sampai masalah keluarga Hun berhasil diselesaikan dan Rahel Hun akan membuat citra dirinya sebagai maha kuasa sebelum secara resmi mengejarnya. Tapi tiba-tiba, pada saat ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi dia juga dibenci oleh Rahel Hun. Pada saat ini, Bu Cheng Thompson hanya merasa bahwa dia cukup muntah darah. Generasi Raja Naga Heizu tidak terkalahkan di segala arah ketika dia berada di Heizu, dan semuanya berkembang sesuai dengan rencananya sendiri. Tapi mengapa dia berjuang setelah datang ke Wolsing? Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia menemui banyak rintangan. Tepat ketika Bu Cheng Thompson memikirkan hal ini, Rahel Hun tidak lagi menatapnya, tetapi melirik Aren Hun, dan berkata, "Ayah, saya pikir kita masih harus meminta Master York untuk mengambil tindakan. Kita harus lebih percaya padanya. Selama dia mau, dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna." Aren Hun sedikit mengernyit, tetapi Lee Jun Hun lah yang baru saja ditampar wajahnya. Dan sekarang dia mendengus dingin. Orang yang bermarga York telah datang ke keluarga Hun kami 2 kali. Jika dia benar-benar mampu, tidak akan ada yang ketiga kalinya. Saya tidak percaya. Master Bu Cheng Thompson tidak bisa memecahkan hal-hal yang Master York benar-benar bisa selesaikan. Rahel Hun melirik Lee Jun Hun, lalu membungkuk sedikit ke Harvey York yang ada di sampingnya, dan berkata, "Master York, aku masih percaya bahwa hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah keluarga Hun kami. Tolong juga bergerak." Mendengar kata-kata Rahel Hun, dan melihat Harvey York di samping Rahel Hun, wajah Bu Cheng Thompson langsung menjadi gelap. "Anda bajingan." Itu Harvey York. "Bajingan itu lagi. Bagaimana Anda datang ke Wolsing? Di mana Anda bisa bertemu dengannya?" Harvey York mengabaikan Bu Cheng Thompson. Dia menyipitkan matanya saat ini, dan berkata dengan tenang, "Nona Hun, jangan khawatir. Bagaimanapun, saya sekarang adalah konsultan Feng Shui keluarga Hun Anda. Saya harus menangani masalah ini secara emosional dan rasional. Tidak hanya harus diselesaikan, tetapi akar penyebab masalah ini juga harus ditemukan. Jika kamu salah paham bahwa aku sengaja menahan tangan sebelumnya, ada orang pintar di keluarga Hun." Dan ketika mereka mendengar sesuatu dalam kata-kata Harvey York, semua orang sedikit terkejut, berpikir. Rahel Hun bertanya lebih banyak lagi.
Harvey York tidak menjelaskan apapun saat ini, tetapi berdiri dan berjalan ke tempat di depan Nyonya tua keluarga Hun. Setelah itu, Harvey York menggigit ujung jari telunjuknya dan mengarahkan jari telunjuknya ke tengah alis dari Nyonya tua keluarga Hun dan perlahan menekannya. Seolah merasakan sesuatu, tubuh Nyonya tua keluarga Hun mulai dipenuhi roh jahat dengan gila-gilaan. Dan bulu-bulu putih di wajah dan tubuhnya mulai tumbuh dan rontok dan tumbuh. Segera, wajah Nyonya tua-tua itu kembali normal. Dan jari telunjuk Harvey York hampir tidak menyentuh alis Nyonya tua itu pada saat ini. Dan pada saat ini, semua anggota keluarga Hun memperhatikan bahwa mereka tidak lagi merasa pusing ketika mereka melihat Nyonya tua-tua itu. Dan tepat setelah serangan itu, para ahli Feng Shui yang melakukan serangan balik, semuanya dengan jelas merasakan bahwa roh jahat di dalam tubuh mereka juga menghilang. Bab 6578. Awalnya, setelah insiden Feng Shui diserang, butuh 3 hingga 5 bulan untuk membersihkan roh jahat di dalam tubuh. Dan mungkin tidak dapat membersihkannya dalam 3 hingga 5 tahun dalam jangka panjang. Bahkan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Namun, ketika Harvey York mengangkat tangannya, dia tidak hanya menyelesaikan situasi Nyonya tua itu, tetapi juga menyelesaikan masalah mereka secara langsung. Ini berarti Harvey York menekan sumber roh jahat pada Nyonya tua itu. Level ini, kemampuan ini, di luar imajinasi. Pada saat ini, mata para master Feng Shui yang memandang Harvey York ini penuh dengan kekaguman. Apa itu master sejati? Itu, dari awal hingga akhir, dia menonton dari sudut sangat rendah. Ketika situasi menjadi tidak terkendali, sangat sulit untuk menekan semuanya. Ini tidak sesederhana seorang ahli. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang mengambil bidikan itu sangat rendah hati. Semua master Feng Shui ini merasa malu saat ini. Lagi pula, dibandingkan dengan metode dan gaya Harvey York, mereka jauh lebih buruk. Apa yang sebenarnya tidak berwajah? Ini adalah malu. Malu. Biksu malang itu mengaku sebagai sarjana surga dan manusia. Tetapi hari ini kita tahu bahwa ada orang di luar manusia. Ada surga di luar langit. Dan biksu malang itu telah mengambilnya. Master York, aku telah menerima cintamu hari ini. Jika ada pengiriman di masa depan, aku akan menunggu sampai aku mati. Di masa depan, di depan Master York, aku tidak berani menyebut. Feng Shui, Master Feng Shui nomor 1 di kota Hong Kong pernah berkata bahwa konsultan Feng Shui dari keluarga Hun adalah orang Feng Shui nomor 1 di dunia. Saya tidak percaya. Tapi sekarang saya akhirnya percaya. Semua orang yang hadir memuji Harvey York berulang kali. Para master Feng Shui ini yang tidak pernah dengan mudah meyakinkan orang lain pada hari kerja, hari ini benar-benar yakin. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak banyak bicara baginya. Pemandangan di depannya bisa diselesaikan dengan mengangkat tangannya. Inti masalahnya adalah, dia menyipitkan mata ke tempat tidur Nyonya tua itu tidak jauh dari sana. Dan ada pandangan serius di matanya. Dan Bu Cheng Thompson tidak tahan dengan sudut matanya yang berkedut saat ini. Dia dengan hati-hati merancang dan menggunakan banyak cara yang tidak sedap dipandang. Dan bahkan membeli orang-orang dari keluarga Hun. Dan bahkan membayar beberapa harga yang tidak sedap dipandang untuk menyelesaikan tata letaknya sendiri. Tapi tanpa diduga, Harvey York akhirnya tercapai. Memikirkan berbagai keluhan Harvey York terhadap dirinya sendiri. Mengingat bahwa kematian kakak tertuanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Harvey York. Dan mengingat bahwa Harvey York masih menjadi presiden aliansi bisnis negara besar H. Saat ini, Bu Cheng Thompson sangat ingin membunuh Harvey York secara langsung. Namun, Bu Cheng Thompson bukanlah orang biasa. Dia adalah generasi Raja Naga Heizu.
Jadi dia secara alami memahami perlunya kesabaran. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan siap untuk diam-diam mundur dari kerumunan. Pergi dulu lalu merencanakan dan kemudian bergerak. Tetapi pada saat ini, Harvey York tiba-tiba berkata dengan ringan. Tuan Hun, lihat bantal nyonya tua itu. Apakah ada figur kertas? Apakah ada tanggal lahir nyonya tua dan paku di kertas gambar? Aren Hun tertegun sejenak. Dan saat berikutnya dia bergegas ke tempat tidur nyonya tua itu dan mengangkat bantalnya. Benar saja. Ada penjahat terbungkus kertas di bawah bantal. Dengan ulang tahun nyonya tua itu tertulis di atasnya dengan darah hitam pekat. Selain itu, ada paku di atasnya. Memancarkan roh jahat yang samar. Kutukan negara pulau. Melihat pemandangan ini, banyak master Feng Shui kehilangan suara. Banyak orang telah mengerti. Bukan masalah Feng Shui keluarga Hun yang berulang dan berulang. Tapi seseorang merancangnya untuk menyakiti keluarga Hun. Aren Hun tidak bisa menahan raungan. Siapa? Siapa yang ingin menyakiti ibuku? Bab 6579. Melihat Aren Hun yang marah. Baik Bu Cheng Thompson dan Li Junhun berkeringat dingin di dahi mereka. Dan mereka berbalik dan ingin pergi. Namun, Aren Hun tampaknya merasakan sesuatu. Pertama-tama dia melambaikan tangannya. Dan semua pengawal keluarga Hun muncul. Memblokir semua pintu masuk dan keluar. Kemudian Aren Hun berkata dengan dingin. Keluarga Hun telah ada selama bertahun-tahun. Dan dia tidak bodoh. Orang yang dengan sengaja mengutuk ibuku pasti ingin mendapatkan keuntungan yang cukup melalui cara seperti itu. Bahkan ingin menjadi tamu keluarga Hun saya. Dan kemudian berencana untuk mengambil keluarga Hun saya. Jadi, tidak satu pun dari orang-orang yang hadir hari ini yang bisa pergi. Kamu tidak bisa pergi sampai masalahnya jelas dan jelas. Mendengar ini, semua master Feng Shui yang hadir saling memandang dengan cemas. Tetapi semua orang juga tahu bahwa untuk keluarga kaya seperti keluarga Hun di Wolsing, ini sama sekali tidak dapat diterima. Ada masalah dengan Feng Shui. Tidak apa-apa. Selesaikan saja. Tetapi jika seseorang dengan sengaja merancang keluarga Hun, itu akan menjadi masalah keabadian. Hanya saja, keajaiban negara pulau itu jelas bukan berarti orang-orang ini hadir. Apa gunanya menahan semua orang di sini? Master Yuan Hui memiliki status yang cukup terbatuk pada saat ini. Dan berkata, Tuan Hun, kami memahami kemarahan keluarga Hun. Namun, ini jelas merupakan mantra pulau. Semua orang yang hadir tidak ada hubungannya dengan negara pulau. Mereka juga tidak menguasai mantra negara pulau. Apakah terlalu banyak untuk membuatku menunggu? Berlebihan. Aren Hun tersenyum dingin. Jika keluarga Hun tahu siapa yang menyerang nyonya tua kami, maka keluarga Hun kami akan bertindak terlalu jauh. Semua orang yang hadir juga ahli Feng Shui. Jika kamu ingin membuktikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, itu sangat sederhana. Bantu saja keluarga Hun mencari tahu siapa yang melemparkan kutukan. Kalau tidak, ada kesalahan dalam membunuh. Dan tidak ada pelepasan. Mengikuti perintah Aren Hun, semua pengawal keluarga Hun menarik senjata api mereka dan membuka penjaga keamanan. Jelas, bagi keluarga Hun, masalah ini telah menyentuh garis bawah. Tuan Hun, tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, Harvey York berbicara ringan sambil memegang cangkir tehnya. Mantra itu, setelah rusak, akan menjadi bumerang bagi orang yang membaca mantra itu. Sekarang aku telah menekan mantranya. Selama kamu membakar boneka kertas itu dengan api, orang yang membaca mantra itu akan muncul secara alami. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Bu Cheng Thompson menjadi gelap. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Aren Hun dengan tegas mengeluarkan korek api dan menyalakan patung kertas itu.
Ledakan. Patung kertas kecil itu langsung terbakar seolah-olah telah direndam dalam minyak. Saat itu berubah menjadi abu. Sinar cahaya merah terbang keluar dan mendarat di antara alis Bu Cheng Thompson. Tubuh Bu Cheng Thompson bergetar. Dan saat berikutnya, darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, dia adalah orang yang membaca mantra di negara pulau. Bagi Bu Cheng Thompson, Raja Naga Heizu, dia telah mempelajari keterampilan Cina dan Barat dalam 5 tahun terakhir di Heizu. Dan dia telah menguasai banyak teknik membunuh. Mantra pulau hanyalah salah satunya. Dia membaca mantra pada nyonya tua keluarga Hun. Dan kemudian menyelamatkan nyonya tua itu sendiri. Cara ini adalah cara termudah untuk membeli hati orang. Dalam kesadaran Bu Cheng Thompson, orang tidak menghancurkan dunia untuk diri mereka sendiri. Dan mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan detail kecil. Dan mereka akan mati jika mereka berhasil. Selama Anda dapat mencapai tujuan Anda sendiri. Apa artinya kecil? Dia adalah Raja Naga dari Heizu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa setelah kembali ke Wolsing, metodenya yang tak terkalahkan sebenarnya dirusak oleh seseorang. Bab 6580. Meskipun orang lain yang hadir tidak memiliki sarana Harvey York, mereka dapat dengan mudah mematahkan mantranya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang master Feng Shui. Anda belum pernah melihat babi memanjat pohon. Apakah Anda selalu makan daging babi? Jadi setelah melihat pemandangan ini, mereka langsung bereaksi. Pelaku utama dalam masalah ini adalah Bu Cheng Thompson. Master Yuan Hui adalah yang pertama bereaksi. Dia memelototi Bu Cheng Thompson dan berteriak, "Bajingan! Tidak tahu malu." Benar-benar mengutuk nyonya tua keluarga Hun dengan mantra negara pulau. Tanda seru tanda tanya. Hatimu bisa dihukum. Kamu bajingan. Pikiranmu terlalu kejam. Untuk benar-benar memainkan permainan untuk keluarga Hun. Dan membiarkan orang besar kita yang disalahkan bersamamu. Mendengar kutukan dari para master Feng Shui ini, semua orang di aren Hun mengerti. Orang yang ingin berurusan dengan keluarga Hun adalah Bu Cheng Thompson yang hidup sesuai dengan bajingan ini. Segera, semua orang memandang Harvey York dengan lebih banyak rasa terima kasih. Jika bukan karena Harvey York, nyonya tua itu tidak hanya tidak akan diselamatkan. Mungkin keluarga Hun akan dijual dan membantu dengan uang itu. Tapi melihat semua orang memelototinya, masing-masing dari mereka memakinya lagi dan lagi. Wajah Bu Cheng Thompson langsung berubah menjadi kebencian. Dia adalah generasi Raja Naga Heizu. Bagaimana karakter kecap ini bisa begitu menghina diri mereka sendiri? Harvey York memandang Bu Cheng Thompson dengan penuh minat. Dan ingin melihat orang ini. Bagaimana Anda akan melewati tahap ini? Ayah. Adik ipar kita mungkin juga tahu tentang ini. Lagi pula, tanpa ulang tahun nyonya tua itu, saya khawatir tidak ada cara untuk melakukan permainan ini. Rahel Hun melirik Li Junhun yang mundur di belakang kerumunan, dan mendengus saat ini. Tindakan Li Junhun secara alami ditangani oleh hukum keluarga-keluarga Hun kita. Aren Hun juga bukan orang bodoh. Dia berbicara dengan dingin saat ini. Tapi kemudian, matanya tertuju pada Bu Cheng Thompson. Satu halaman adalah satu halaman. Li Junhun, aku ingin menghadapinya. Tapi Tuan Thompson, apakah Anda ingin memberi kami penjelasan tentang keluarga Hun? Dendam apa yang dimiliki keluarga Hun kami denganmu? Sehingga kamu sendiri yang mengarahkan dan memerankan adegan ini. Dan apakah kamu akan menyakiti keluarga Hunku? Dan bahkan seorang lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun dapat menggunakannya. Saat dia mengatakan ini, mata Aren Hun dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, selama ada perselisihan, dia akan membiarkan seseorang membunuhnya. Menjelaskan, apa penjelasannya? Bu Cheng Thompson mendengus dingin saat ini.
Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika Nona Hun tidak mengundang saya ke sini, saya tidak akan berada di sini sama sekali. Tuan Hun, jika kamu ingin menambahkan kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berhentilah berpura-pura. Apa menurutmu semua orang yang hadir itu bodoh? Rahel Hun menatap Bu Cheng Thompson dan berkata dengan dingin. Meskipun darah yang baru saja kamu muntahkan ditelan secara paksa, kamu pikir semua orang tidak tahu bahwa kamu melakukannya. Ayah, apa yang ingin kamu jelaskan padanya? Biarkan saja dia menghapusnya dan serahkan ke kantor polisi. Tidak, itu harus diserahkan ke penjara naga. Lelaki ini benar-benar bisa menggunakan mantra negara pulau. Aku curiga nenek moyangnya akan tetap berada di tengah. Pasti orang yang melupakan leluhurnya dan memiliki akses ke musuh asing. Mendengar kata-kata Rahel Hun, Aren Hun mendengus dingin dan berhenti berbicara omong kosong. Tetapi dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin pengawal keluar dengan leher terpelintir. Namun, ketika dia melihat para pengawal ini, Bu Cheng Thompson terlihat dingin. Tetapi dia tidak bermaksud untuk berbalik dan pergi. Dia adalah Raja Naga. Bagaimana Raja Naga bisa seperti anjing tersesat, melarikan diri dalam situasi ini? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.